Are you going to be the next drummer for Slipknot? Bitch, no. 90% of the hate that I get comes from people saying that I can do everything. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre channel 3F Nyorocos. Oke, kali ini saya akan membahas lagi tentang musik ya. Tidak bosan-bosannya saya akan tentang musik ya bahasnya. Karena kan biasa merupakan hobi yang saya suka kan cuma musik sepak bola ya. Jadi mungkin itu yang akan menjadi pembahasan saya yang agak sering ya dalam konten-konten saya kali ini. Oke. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang sekarang kan lagi ramainya dengan keluarnya Jay Weinberg dari Slipknot ya, dan itu akhirnya banyak spekulasi ya yang terjadi ya. Selain mungkin saya sudah bahas kemarin siapakah calon pengganti dari Jay Weinberg ya, dari mulai orang terdekat mungkin yang sering berhubungan dekat dengan Slipknot, dan mungkin yang sudah saya bahas kemarin juga saya menyarankan seseorang yang mungkin baik yang main drumnya yang mungkin mendekati karakter Joy Jordison ya, tapi itu tidak mungkin karena dia masih aktif di band yang sekarang lagi eksis, lagi keren dan lagi hebat ya, lagi terkenal ya sekarang ya, Crossfade ya. Tapi itu cuma pendapat saya aja. Oke, saya ini akan membahas yang ini mungkin lebih fenomena ya, berita yang terjadinya ini, karena ini hampir berita ini mengisukan seseorang yang mungkin emang dia pemain drum yang hebat ya, tapi tidak bermain secara band ya, tapi dia mungkin solo ya, dia terkesan mengcover lagu-lagu orang dengan gaya drum yang unik, keren dan mungkin bagus sekali ya. Karena saya lihat hasil view-nya, subscribe-nya luar biasa ya. Dia sudah menjadi mungkin drummer terbaik ya saat ini ya di YouTube ya. Dalam bermain dan mungkin dalam cover itu agak berbeda karena kan kalau main secara band dia salah satu personil dari band, mungkin dia harus berkreativitas dengan kemampuannya dia mau bisa ya. Tapi kalau cover kan dia membawakan lagu orang lain dan mungkin dia agak sedikit lah merubah sedikit-sedikit, tapi kan ada dasarnya gitu kan. Tapi beda kalau dia membawakan lagu sendiri, itu mungkin pemain drumnya akan lebih explore ya, lebih bagus, lebih mungkin lebih wah gitu kayaknya ya. Tidak seperti saat dia mengcover lagu seseorang. Oke, sekarang kita akan bahas berita rame ya sekarang lagi di media sosial ya, baik di Instagram, di YouTube ya, dan di WA-nya juga katanya dia sering dihubungi oleh teman-temannya. Siapa dia? Ya, dia adalah El Estevario ya, dia seorang drummer cover ya, emang dia sangat luar biasa, permainannya luar biasa dan dia unik ya, banyak skill-skill yang di luar prediksi ya, di luar dugaan kita. Kita tidak mungkin melakukan itu tapi dia bisa melakukannya ya, dan sangat luar biasa. Dia kan ciri khasnya main drum sambil ngopi ya, main drum sambil satu tangan ya, yang satu tangannya lagi ngopi, itu kan luar biasa ya. Jadi emang tidak semua drummer-drummer hebat bisa melakukan hal seperti itu seperti Estevario ya. Oke. Dan ini beritanya sampai sebar sampai dia sampai kewalahan adanya menerima berita-berita tentang apakah benar yang diterima yang disampaikan oleh media sosial ya, dia sebagai pengganti dari Jay Weinberg ya di Slipknot. Nah, mungkin saya akan bahas dulu, nanti saya akan lihat dari cuplikan tentang berita yang tersiar di seluruh media sosial tentang dia menjadi salah satu personel kandidat drummer dari Slipknot. Oke, kita lihat dulu tanggapan dia saat dia bercerita tentang mungkin awal berita ya, awal tersebarnya si Estevario ini menjadi drummer Slipknot. Kita lihat dulu cuplikan saat dia mungkin berargumen atau memberikan klarifikasi ya tentang berita tersebut. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu awal beritanya Estevario mendapat kabar tentang dia menjadi kandidat drummer dari Slipknot. Let's check it out. Kita lihat dulu. Slipknot. Yesterday I was playing Warzone, of course losing again and again and again because it is impossible to play with these Korean kids. And then my phone started ringing. When this thing gets active, it's like "Woo!" And I started receiving messages on WhatsApp, on Instagram, on TikTok, on Twitch, comments on YouTube, all my friends calling. And I was like, what the fuck is going on? So I stopped everything and I opened Instagram to read all of those messages. And I'm telling you, I'm not exaggerating. I got thousands of them. And they were all saying the same thing. Oh my man, are you joining us, Slipknot? Nah, itulah yang dia sampaikannya. Emang katanya sih kan dia sebetulnya bingung ya atas berita yang dia terima, yang dia dengar ya di berita di media sosial semuanya, dan
emang dia sebenarnya tidak ada pesan secara langsung untuk dia menjadi drummer dari Slipknot ya. Tapi mungkin secara kabar mungkin karena faktor dia mungkin jago ya, jadi mungkin itu masukan-masukan dari para fans juga ya. El Estevario menjadi kandidat pengganti dari Slipknot. Karena emang secara garis besar, secara berita yang fix dari Slipknot itu tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa Slipknot akan merekrut melakukan audisi pengganti Jay Weinberg ya. Oke, kita juga dengar nih El Estevario mencari kebenaran berita tentang pemecatan Jay Weinberg ya. Dan dia juga tadi kan sudah sampaikannya berita dari mana dia mendapat kabarnya. Lalu dia akhirnya mencari lagi untuk menyampaikan nih ini berita yang benarnya gitu kan dari webnya Slipknot. Nah ini kita lihat dulu pernyataan dari El Estevario tentang kabar pemecatan Jay Weinberg ya. Karena dia juga tahu Jay Weinberg itu dari ya Instagram ini yang dikeluarkan oleh Slipknot. Oke, kita lihat pernyataan dari El Estevario tentang pemecatan Jay Weinberg. Oke, let's check it out. So I open my feed and the first post that appears is from Slipknot actually. And that's the tricky thing. That post does not exist anymore. So I'm doing this video because there are a lot of mysteries that need to be solved because Slipknot, as you know, is my favorite band. And it had Joey, who was my favorite drummer. I've done reactions of him. I've done reactions on Jay. You haven't seen them. You got them right there. I'm comparing both of these talents. I love how they work. I love Slipknot. I love everything. So I proceed to read the post from Slipknot. And the post goes like this. We would like to thank Jay Weinberg for his dedication and passion over the past 10 years. No one can ever replace Joey Jordison's original sound, style, or energy, but Jay honored Joey's parts and contributed to the last 3 albums, and we, the band, and the fans appreciate it. But as ever, Slipknot is intent on evolving. Oke, itu dia klarifikasi atau penyampaian dari Estevario tentang kabar yang berhembus ya. Pemecatan Jay Weinberg. Akhirnya dia membacakan juga ya berita yang dari Instagramnya Slipknot ya bahwa Slipknot itu sebenarnya berterima kasih kepada Jay Weinberg karena atas dedikasinya selama 10 tahun ya dengan telah mengeluarkan 3 album ya. Jadi sebetulnya Slipknot berterima kasih dan mungkin atas apa yang dilakukan Jay Weinberg ya selama ini kan kita ketahui juga Jay Weinberg kan dalam karyanya bersama Slipknot itu khususnya lagu-lagu yang pernah dibawakan album pertama atau yang dari Slipknot dia tetap menghargai karya Joy Jordison, tidak merubah mungkin ritme permainannya ya. Jadi memang mendekati karya Joy Jordison, tidak mengeluarkan kreativitas atau gaya sendirinya dari Jay Weinberg ya. Dan itu mungkin sisi positif Jay Weinberg yang dihargai atau diakui dan dihormati oleh Slipknot sebagai musisi ya. Dan itu disampaikan dalam Instagram tersebut ya. Dan diakui emang Jay pemain hebat ya gitu kan dengan dedikasi tinggi kepada grup bandnya. Oke. Lalu ada lagi pendapat Estevario tentang Slipknot ya, dan mungkin anggapan dia kenapa dia mungkin dia belum cocok ya untuk masuk ke band Slipknot ini ya, karena kan Slipknot bukan band besar ya di dunia dan bukan hanya sekedar musik ya, tapi ini sudah mengarah ke bisnis ya. Jadi emang Estevario ini beranggapan bahwa dirinya itu belum cocok ya untuk masuk ke ranah Slipknot ya, karena selain musik di sana juga ada ranah bisnis juga, makanya harus serius ya, harus benar-benar dipikirkan untuk menjadi anggota dari grup Slipknot ya. Tapi ya intinya emang Estevario belum menerima kabar tentang bahwa dia akan direkrut untuk jadi Slipknot. Oke, kita dengar dulu pendapat Estevario tentang Slipknot ya, tentang grup band Slipknot itu sendiri ya. Dia mempunyai tanggapan tersendiri tentang grup Slipknot ya. Oke, let's check it out. I think they actually erased that because I don't think it was seen as a good gesture by the community. People always expect a happy, marvelous, giant ending. But the thing is, it's never like that. And the Slipknot is not only a massive band, but also a massive business. And if they decide to part ways, it goes like that. It doesn't matter. The show must go on, right? Oh kan, dia sangat mengagumi ya, sangat mengakui atau menyanjungi dari grup band Slipknot khususnya untuk Jay Weinberg ya. Dan dia mengakui emang Jay Weinberg itu pemain hebat, drummer hebat, dan dia punya mungkin tanggung jawab yang besar. Dia disiplin ya, dia bagus dalam bermain dan dia ramah katanya kan. Jadi emang kayaknya Estevario ini harus
harus bisa menggantikan peran Jay Weinberg yang emang begitu hebat kita di grup Sleep. Mungkin agak, tapi sebenarnya bisa sih kayak kalau dilakukan, tapi sebenarnya karena emang belum ada ya klarifikasi atau bahasa secara langsung dari Slipknot bahwa dia akan direkrut jadi band Slipknot. Oke. Lalu ada lagi alasannya LS Terrio tidak mungkin menjadi band Slipknot. Dia menyampaikan juga, saya tidak mungkin menjadi salah satu band Slipknot, dan akhirnya dia sampaikan juga di sininya di klarifikasinya di YouTube ya. Dan mungkin saya akan sampaikan dulu apa sih alasan LS Terrio merasa dirinya tidak mungkin jadi drummer Slipknot. Let's check it out. Kita lihat. But I really liked it, and I saw them perform 4 months ago. I saw Jay, I saw him playing. Man, it was good. I've been reading a lot of comments of people throwing hate at the guy. Of course, he left, he couldn't play for shit. Shut the fuck up. That's not true. I saw him. I am a good critic. Believe me, please. I've been doing this for years. It was very good. He's an awesome player. He's good. He's playing live and he's doing everything. His endurance is out of this world. He has feeling. He has everything. And it was a good fit. And that's why I feel so weird. I just don't understand this. I want to believe that there is something out there that we don't know and probably will never know that determines this fucking change, because I don't understand. So the first thing, I want to interview Yo kan, jadi emang Espero ini belum merasa betul ya, sebetulnya dia emang, kalau saya pribadi ya, saya lihat pemain drumnya, dia tuh pemain hebat luar biasa ya. Saya rasa dia the best drummer ya di dunia, mungkin salah satu best drummer ya, karena dia punya skill yang luar biasa ya, khususnya dia dalam double pedalnya luar biasa. Bagi dia memainkan sifatnya kayak bermain-main tuh kan, main drum tapi asik gitu kan, kayak main sirkus gitu kan, kayak main sambil main kopi satu drum, terus dia main sticknya kayak dimain-mainin tapi iramanya masuk gitu kan, kena gitu kan. Itu yang jadi luar biasa dari Esteverio ya. Dan emang dia, saya rasa kalaupun dia menjadi salah satu kandidat pensi lepas, saya rasa wajar ya, karena dia emang pemain hebat ya. Tapi emang kerendahan diri El Esteverio kayaknya dia merasa belum mampu ya untuk menjadi drummer dari Slipknot. Tapi itu mungkin anggapan Esteverio. Tapi kan kalau penonton saya yakin cocok dia menjadi drummer Slipknot. Setuju kan? Oke, kita lanjut. Lalu kita juga lihat Esteverio ini punya kesan pribadi ya, karena dia pernah bertemu ya dengan Jay ya. Kan dia melihat sosok Jay itu emang dia sangat mencintai keluarganya ya, sangat mencintai keluarga, dia disiplin ya, dia ramah gitu kan. Dan emang kayaknya untuk sosok pribadi Jay ya, Esteverio mengagumi ya, dan dia sampai bilang what the fuck, yang ada yang bilang kan ini karena permainan Jay jelek di uji Slipknot kan. Akhirnya kan si Esteverio langsung menyangka, saya ini salah satu kritikus mungkin salah satu kritikus yang terbaik ya yang ada di musik gitu kan. Dan dia menganggap emang Jay pemain drum terhebat atau band hebat ya, dan tidak mungkin Jay dikeluarkan karena permainannya jelek gitu kan. Karena mungkin salah satu pendapat Esteverio tentang Jay keluar karena dia itu sangat mencintai keluarganya, itu kan yang dia sampaikan. Oke. Lalu dia juga menyampaikan, he looks like a family man, and I know he got married, and I know he's a great husband, and I know they look very happy. So if you ask me, I think he's waiting for a baby. Maybe I'm totally out of line, but I think he's waiting for a baby. Are you going to be the next drummer for Slipknot? Bitch, no. 90% of the hate that I get comes from people saying that I can do everything. Emang itu unek-uneknya, atau mungkin berita yang didapat itu mungkin dia ingin cepat mengeluarkannya karena itu sudah sangat memekakan telinganya gitu kan, dari WA, Instagram, terlalu banyak orang yang bertanya bener nggak, akhirnya dia mungkin sedikit muak juga ya dengan berita yang belum pasti gitu kan. Akhirnya dia membuatlah video klarifikasi tentang isu dia menjadi drummer Slipknot tersebut. Oke, sebelum kita bahas ini yang terakhir ya. Dan akhirnya Esteverio juga membahas siapa sih drummer yang cocok untuk menggantikan Jay Weinberg ya di Slipknot setelah dipecat ya. Let's check it out. Ini dia klarifikasi dari Esteverio tentang calon kandidat drum terbaik buat Slipknot. Let's check it out. And again, I hope I'm wrong, but I don't even think they would consider me for that position. However, I think, and hopefully they will see this video, I think they should call Eloy Casagrande. You know Eloy Casagrande, he's the drummer for Sepultura. Jadi mungkin yang saya rangkum dari keseluruhan yang dia sampaikan, klarifikasinya di YouTube, sebetulnya dia itu tidak merasa ada atau dihubungi oleh Slipknot, dan dia juga merasa dirinya belum
pas ya, atau belum pas untuk main dari Slipknot, karena Slipknot merupakan band besar. Dan mungkin dia juga berpendapat bahwa di Slipknot itu sekarang bukan hanya bicara musik ya, tapi bicara juga bisnis ya. Jadi di sana juga kita harus mungkin bisa menjual diri ya, karena kan yang namanya Slipknot mungkin dengan identitasnya itu harus bisa sampai dia tuh, wah dia nih LS Stereo, nah, jadi punya nilai jual tersendiri gitu kan, dengan ciri khasnya. Mungkin yang sisi bisnisnya itu ya. Jadi untuk kalau musiknya saya yakin Stereo tidak diragukan lagi ya, dia emang pemain drum yang hebat ya. Saya yakin semua penonton meyakini bahwa dia pemain hebat ya. Dan saya rasa emang LS Stereo sebetulnya sangat menyayangkan juga ya keluarnya Jay Weinberg, karena dia sangat mengagumi sosok Jay Weinberg ya, dan dia merasakan emang Jay Weinberg pemain hebat dan dia sangat mencintai keluarga ya. Dan mungkin justru pendapat Stereo tentang Jay Weinberg keluar dari Slipknot itu mungkin dia berpendapat karena dia ingin dekat dengan keluarganya, katanya mungkin dia ingin dekat dengan keluarga, jadi dia mungkin keluar dari Slipknot juga bukan faktor dari emang dipecat, tapi mungkin ada semacam komunikasi ya. Contohnya dia juga contohnya ada kematian ada satu pemain dari Friends ya. Di media sosial itu tidak ada berita atau semacam oh dia menyenguk nih, dia datang, enggak, tapi mungkin secara pribadi dia ada ucapan seperti itu ya. Dan mungkin ini juga terjadi di Slipknot ya. Mungkin di media sosial kan kita tahu sendiri ya. Di media sosial kan isu yang keluar cuma dipecat aja selesai kan, sebelumnya tidak memberikan klarifikasi tentang pemecatannya kenapa, atau apakah ada hal sifatnya emang tidak ada semacam tidak ada chemistry lagi, atau emang tidak cocok dengan karakter mainnya, itu kan tidak disampaikan. Tapi mungkin secara pribadi antara Slipknot dengan Jay Weinberg ada yang disampaikan tentang masalah pemecatan tersebut. Mungkin juga bukan dipecat, tapi memang mungkin juga Jay Weinberg mengundurkan diri karena dia ingin dekat dengan keluarganya. Stereo pernah bertemu langsung dengan Jay Weinberg, emang dia orangnya baik gitu ya, dia humble ya, dan dia sangat menyayangi keluarga. Dalam 10 tahun membuat 3 album, apalagi 2006 sampai 2016 sampai 2019 kan tur panjang kan, ditambah lagi 2019 sampai 2021 tur juga. Jadi mungkin itu salah satunya alasan Jay Weinberg mungkin ingin istirahat, bisa juga kan, itu mungkin prediksi aja. Itu mungkin ungkapan dari Stereo kenapa Jay Weinberg keluar. Mungkin itu juga bisa bukan dipecat, tapi bisa juga karena dia emang ingin dekat dengan keluarganya. Itu pendapat bebas ya, tapi kan kita sampai saat ini belum ada klarifikasi atau berita yang pasti ya dari Slipknot itu sendiri tentang dikeluarkannya Jay Weinberg. Tapi kita lihat aja dulu nih, kayaknya untuk posisi drum ini sangat panas ya, dan emang sangat luar biasa. Ini menjadi bola panas bagi drummer-drummer hebat ya, karena pasti akan jadi incaran para fans dari Slipknot ya untuk menjadi kandidat ya, karena kan saya yakin fans sangat merindukan karakter drum yang sangat hebat seperti Joey Jordison atau Jay Weinberg itu sendiri ya, karena mereka punya gaya sendiri dan punya ciri khas sendiri gitu kan. Dan emang itu kembali lagi kepada Slipknot itu sendiri untuk memilih drummer terbaik untuk Slipknot yang pengganti dari Jay Weinberg. Oke. Itu aja yang dapat saya sampaikan tentang berita LS Stereo ya, tentang gencarnya berita dia menjadi kandidat dari drummer Slipknot setelah perginya Jay Weinberg. Dan akhirnya klarifikasi tersebut menjawab semua kegalauan, menjawab semua pertanyaan yang keluar dari fans ya, bahwa di LS Stereo bukanlah kandidat pengganti dari Jay Weinberg. Tapi kalau minggu depan, bulan depan, ataupun nanti besok ada berita dia menjadi menjadi resmi jadi drum Slipknot, siapa tahu. Itu kan keputusan ada di Slipknot ya. Karena kalau lihat dari pemainan LS Stereo keren, bukan namanya itu. Dia pemain hebat. Malahan Stereo menyarankan drummer yang jadi kandidat Slipknot itu kan dari drummer Sepultura ya. Sedangkan kita tahu Sepultura masih eksis ya. Jadi dia menyarankan justru drummer dari Sepultura untuk menjadi drummer Slipknot sekarang gitu. Nah, itu mah biasalah, putar-putar namanya, dan tambah biasa opini. Itu kembali lagi kepada Slipknot yang memutuskan siapa drummer pengganti Jay Weinberg. Oke. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel 3F Nyorocos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.